Informasi terbaru untuk perkembangan pencairan BPNT tahap ketiga yang cair melalui kartu KKS Bank Himbara. Nah, di sini akan kita rangkumkan bank mana sajakah yang telah resmi mencairkan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Nah, lanjut kita juga akan memberikan informasi bagi teman-teman yang hingga saat ini belum juga mendapatkan pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Kira-kira kapankah akan mulai dicairkan? Mungkinkah untuk seluruh KPM penerima bantuan BPNT akan mendapatkan pencairan sebelum Hari Raya Idul Fitri? Nah, nanti akan kita berikan rangkuman informasinya. Lanjut kita juga akan membahas tentang BLT mitigasi resiko pangan. Nah, untuk perkembangan BLT mitigasi resiko pangan ini seperti apa? Apakah sudah terbit di 6NG? Dan mungkinkah untuk BLT mitigasi resiko pangan ini akan cair sebelum Hari Raya Idul Fitri? Nah, di sini akan kita bahas tuntas. Pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Agustian di channel Info Digital. Nah oke sobat, kali ini kita akan mengupdate informasi terbaru untuk progres penyaluran bantuan sosial dari pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid, dan akurat di progres pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting untuk pencairan bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BLT, BST, KIP, kartu prakerja, dan bantuan pemerintah yang lainnya. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah support channel ini dengan cara subscribe, sudah like video kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, oke sobat, kali ini kita ada kabar bahagia tentu saja untuk bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Ya, alokasi bulan April karena cairnya cuma Rp200.000. Positif ya, sesuai yang kita informasikan kemarin. Karena kita sudah melakukan pengecekan 6NG di akun Supervisor, kita tahu kemarin nominalnya cuma Rp200.000. Sudah kita bahas dalam video sebelumnya. Lalu kemarin sore kita juga mengupload untuk bank penyalur yang sudah kita informasikan keterangannya itu telah memasuki proses transferring dana bantuan sosial, atau bisa dikatakan statusnya di 6NG sudah SI. Nah, biasanya kalau sudah SI itu paling lama kisaran 2 hari sampai dengan 1 minggu. Itu udah paling lama banget. Dan ternyata benar saja, itu cuma 1 hari. Ternyata bantuan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April benar-benar dicairkan. Jadi informasi yang kita sampaikan benar-benar runtut dan benar-benar terjadi. Karena kita hanya menyampaikan informasi yang benar-benar valid. Dan kita juga tunjukkan bukti nyata data dari Kementerian Sosial Pusat. Makanya informasi yang kita sampaikan benar-benar bisa akurat banget teman-teman. Karena ada landasan data di 6NG. Nah, di sini untuk bank penyalur yang kemarin sudah statusnya SI, sebenarnya sudah ada 4 bank penyalur, yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Tetapi hingga saat ini baru terpantau ada beberapa bank penyalur saja yang resmi dicairkan. Nah, namun tenang aja, pasti dalam waktu dekat ini bank yang masih belum cair akan segera dicairkan juga. Ini pasti teman-teman. Karena target dari pemerintah itu sebelum Hari Raya Idul Fitri ini sudah banyak KPM yang menerima pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Nah, langsung saja kita akan tunjukkan untuk bank-bank penyalur yang telah resmi memulai pencairan BPNT tahap ketiga alokasi bulan April. Oke, jadi di sini untuk bank yang pertama adalah ini dia, Bank Mandiri. Dimana untuk Bank Mandiri sudah banyak sekali bukti pencairan ya, Rp200.000 yang melalui struk pencairan maupun juga melalui aplikasi Livin Biru yang seperti ini. Nah, jadi untuk Bank Mandiri itu ada mobile banking namanya Livin Mandiri. Jadi teman-teman bisa melakukan pengecekan saldo rekening KKS-nya melalui aplikasi ini yang bisa kita akses melalui cukup dengan HP saja teman-teman. Nah, di sini untuk Bank Mandiri sudah banyak sekali bukti struk pencairannya
Dan disusul ada satu bank lagi, yaitu Bank BSI. Nah, jadi hingga saat ini Bank BSI juga sudah terpantau mulai dicairkan. Ini nominalnya Rp200.000 juga. Nah, artinya untuk dua bank penyalur ini sudah positif mulai dicairkan. Ya memang ada bukti struk seperti Bank BNI, ada Bank BRI ya, yang bertebaran di media sosial. Tetapi itu struk bukti pencairannya baru minim sekali. Baru ada satu atau dua bukti struk saja. Jadi kita belum bisa mempositifkan kalau Bank BRI maupun BNI sudah mulai cair. Setidaknya hingga saat ini saat saya membuat video ini. Nah, tetapi tenang saja karena bisa dipastikan untuk Bank BRI dan juga Bank BNI akan segera menyusul pencairan, teman-teman. Karena pasti untuk pencairan bantuan sosial itu secara bertahap, jadi tidak seluruh bank penyalur cair dalam satu waktu. Nah, di sini pun untuk Bank Mandiri maupun BSI yang sudah cair itu tidak mencakup seluruh KPM. Baru beberapa KPM saja karena sifatnya bertahap dan ini masih baru awal banget. Nah, kemungkinan untuk Bank BRI maupun BNI teman-teman bisa coba melakukan pengecekan secara berkala nanti sore, nanti malam, ataupun besok. Nah, kemungkinan paling lama itu besok atau lusa ya harusnya sudah cair karena mengingat kita sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Nah, jadi bisa dipahami ya teman-teman, harusnya sebelum Hari Raya Idul Fitri sudah banyak yang tersalurkan. Tetapi saya yakin tidak mungkin 100%. Karena pencairan itu bertahap, apalagi untuk penerima bantuan BPNT ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan penerima bantuan PKH. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih belum cair juga hingga saat ini bisa coba lakukan pengecekan berkala ya, perlu dicatat ya. Nah, jadi terjawab ya bagi teman-teman yang masih belum cair hingga saat ini juga, teman-teman bisa lakukan pengecekan berkala mulai dari nanti sore, nanti malam, besok ataupun lusa sampai dengan nanti sebelum Hari Raya Idul Fitri harusnya sudah banyak yang tersalurkan. Jika memang nanti sebelum Hari Raya Idul Fitri itu kok masih belum cair, ya mau gimana lagi? Karena memang untuk pencairan bantuan sosial itu bertahap, ya kita tunggu saja setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena biasanya untuk penyaluran bantuan sosial itu ada namanya termin. Nah, dalam setiap termin itu muncul data baru penerima itu setiap 3-7 hari sekali. Jadi dalam waktu 3-7 hari akan muncul data penerima baru. Jadi penyaluran bantuan sosial itu ada termin ataupun gelombang penyalurannya. Yang masuk gelombang awal ya cairnya duluan. Yang masuk gelombang akhir ya mau gimana lagi cairnya agak belakangan. Nah, lanjut di sini untuk BLT mitigasi resiko pangan, apakah ada perkembangan? Karena untuk bantuan PKH tahap kedua alokasi Maret April sudah cair. BPNT alokasi bulan April juga sudah cair, dipercepat semua nih antara PKH dan BPNT. Nah, bagaimana dengan BLT mitigasi resiko pangan? Nah, setelah kita lakukan pengecekan di berbagai sumber dari Kementerian Sosial resmi, dari media elektronik, lalu juga dari hasil pengecekan di 6NG, hingga saat ini belum ada tanda-tanda BLT mitigasi resiko pangan akan cair. Ya, walaupun memang sempat dikatakan oleh Bapak Airlangga Tarto selaku Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, katanya cair sebelum Hari Raya Idul Fitri kemungkinannya. Tetapi hingga saat ini belum cair juga. Padahal awalnya sempat dikatakan bulan Februari cair, tetapi nggak jadi. Lalu katanya bulan Maret cair, tetapi nggak jadi. Dan sepertinya sebelum Hari Raya Idul Fitri, untuk BLT mitigasi resiko pangan agak berat juga jika cair dalam waktu dekat ini. Nah, ya kita doakan saja semoga segera tersalurkan untuk BLT mitigasi resiko pangan. Walaupun teman-teman harus tahu faktanya, jika faktanya sepertinya masih jauh untuk pencairan BLT mitigasi resiko pangan. Ya, setidaknya teman-teman jangan berharap terlalu banyak untuk BLT mitigasi resiko pangan ini. Yang pasti nanti jika ada informasi update tentang bantuan PKH, BPNT maupun BLT mitigasi resiko pangan, akan kita update lagi informasinya di channel ini. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke sobat, sekian ya informasi dari saya. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.